perwakilan Yahudi. Gokil nggak tuh? Negara yang tiap minggu ngatain Israel, tapi Yahudi lokal boleh duduk di kursi legislatif. Assalamualaikum. Dunia ini penuh plot twist, Salam. bro. Dan selamat datang di podcast yang bikin sejarah gak kaku. Politik gak nyolot. Dan konflik bisa diketawain dikit biar nggak stres. Topik kita hari ini, Iran dan Yahudi. Yap, dua nama yang kalau disatuin di berita biasanya bikin jantung netizen berdebar. Tapi bukan karena cinta. Lebih ke deg-degan. Takut perang dunia ketiga. Tapi sabar bro. Kita di sini nggak buat nyari siapa salah siapa. Bener, kita cuma pengen ngobrol kayak orang waras. Sebenarnya mereka tuh kenapa sih dulu temenan? Sekarang kayak mantan yang saling unfollow, tapi masih nge-stalk story? Lo tahu nggak? Zaman dulu, Persia sama Yahudi tuh akur banget. Lah kok sekarang kayak mantan yang benci-bencen di status? Emang mereka duluan tuh temenan apaan sih? Jadi, gini. Dulu tuh Persia itu kayak temen yang dateng pas lo ditahan di kantor polisi. Terus bayarin denda. Yahudi waktu itu diasingin di Babilonia, Persia datang kayak abang ojol. Tapi, bawa kebebasan, bukan bakso. Kalau ngomongin Iran dan Yahudi hari ini, yang kebayang pasti, wah, musuh bebuyutan bro. Padahal, zaman dulu tuh, mereka kayak temen nongkrong yang satu ngopi, satu minum anggur halal. Gak tahu halal dari mana, intinya mereka akur banget. Bahkan, Raja Persia Cyrus di Great itu kayak superhero bagi orang Yahudi. Serius, Cyrus tuh yang ngebebasin bangsa Yahudi dari penjara Babilonia. Udah gitu, dia bukan cuma bilang, "Oke, kalian bebas." Tapi juga, "Pulang bro, bangun lagi bait suci lo di Yerusalem." Gak semua raja segitu baiknya kan? Kayak ngasih kontrakan gratis, tambah modal usaha. Bahkan di kitab suci Yahudi, Cyrus disebut yang diurapi Tuhan. Coba bayangin, non-Yahudi tapi dapat gelar setara nabi. Gak ada raja lain dapat penghargaan kayak gitu. Bukan main. Jadi, sebelum konflik dan embargo-embargoan, dulu tuh Persia dan Yahudi bisa dibilang bestie spiritual beda agama. Sejarah tuh emang lucu ya. Dulu akrab banget, sekarang saling hak-hakin internet. Kalau kita ngomongin Iran dan Israel sekarang, kenapa vibes-nya kayak grup WhatsApp keluarga yang isinya sindir-sindiran mulu? Emang siapa duluan yang ngeblok siapa nih? Revolusi Iran tuh kayak update sistem operasi. Semua berubah. Teman jadi musuh. Facebook jadi fitnah book. Habis itu, Iran kayak Israel? Nope. Delete kontak Israel pun. Fine. Gue bikin firewall deh. Nah ini, awalnya tuh kayak hubungan LDR yang baik-baik aja. Tapi begitu Iran ganti presiden dan sistem 1979, boom, berubah jadi sinetron politik. Revolusi Islam bikin Iran langsung putus hubungan diplomatik sama Israel. Langsung, kita bukan teman. Titik. Kenapa? Karena Iran mulai angkat suara soal Palestina. Mereka bilang, Israel itu penjajah. Dan sejak itu, narasi anti-Zionis jadi doktrin. Dan Israel pun ngerasa, bro, lo ngancam eksistensi gue dong. Jadinya kayak mantan yang saling sindir di Instagram story. Tapi levelnya pakai rudal dan sanksi ekonomi. Tapi lucunya gini, ya yang ribut negara, rakyat biasa kadang malah bingung. Kayak, loh, bukannya dulu kita damai-damai aja. Jadi konflik ini tuh kayak drama politik yang makin kesini makin absurd. Tapi nggak lucu. Intinya, ini bukan perang agama. Ini perang narasi politik, ideologi, dan ya, siapa punya pengaruh lebih besar di Timur Tengah. Tapi ya gitu, sayangnya yang kena imbas rakyat sipil. Seperti biasa, Katanya Iran anti-Yahudi. Tapi kok Yahudi masih tinggal di Teheran? Itu gimana ceritanya bro? Musuhan tapi sekosan gitu? Iya bro. Kayak pasangan yang cerai, tapi masih tinggal serumah. Karena cicilan belum lunas. Yahudi di Iran tuh minoritas. Tapi tetap punya sinagoga. Bahkan satu kursi di parlemen. Tapi ya, asal nggak ngatain pemerintah lah.
Jangan salah, masih ada. Loh, Yahudi Iran tuh kayak hidden gem. Di tengah gempuran politik dan demo, mereka tuh tetap salom-salom manja di Teheran. Diperkirakan masih ada ribuan orang Yahudi tinggal di sana. Dan bukan undercover. Lucunya, Iran tuh secara resmi ngasih kursi khusus di parlemen buat perwakilan Yahudi. Gokil nggak tuh? Negara yang tiap minggu ngatain Israel, tapi Yahudi lokal, boleh duduk di kursi legislatif. Dunia ini penuh plot twist, bro. Tapi jangan dibayangin mereka hidup bebas banget ya. Tetap ada batasannya. Nggak boleh pro-Israel, nggak boleh tampil di podcast bareng Benjamin Netanyahu. Apalagi duet bareng Gal Gadot. Tapi ibadah, aman, sinagoga masih berdiri, kadang bahkan bareng masjid di sebelahnya. Tetanggaan. Gitu. Jadi, ya, Yahudi di Iran tuh kayak tamu tetap di rumah yang lagi panas. Tapi nggak diusir. Selama nggak nyentuh topik sensitif, aman. Tapi kalau nyenggol, siap-siap disuruh shutdown sosial media dulu ya, Om. Media tuh kalau ngomongin Iran dan Israel, kayak lagi jualan cabe, pedes banget. Emang mereka dapat bonus tiap bikin dunia? Tambah panas? Apa gimana? Headline media kadang lebay. Iran mau hapus Israel dari peta. Lah kenyataannya, warga Iran lagi antre beli telur, bro. Bukan nuklir. Tapi ya media tahu, makin pedes, makin rame. Jadi jangan semua ditelan mentah-mentah. Apalagi pas puasa. Pertanyaan ini kayak nanya, apakah micin bikin anak malas sekolah? Jawabannya, iya, tapi nggak sepenuhnya salah micin juga. Media itu, bro, kadang suka lebih dramatis dari sinetron. CNN bilang Iran jahat, Al Jazeera bilang Israel kejam, Fox News bilang semuanya salah, kecuali mereka. Jadi, publik tuh sering kebingungan kayak, siapa yang benar sih? Jawabannya, gak ada yang 100% benar. Yang benar tuh korban sipil. Yang ngeselin. Media tuh kadang sengaja bikin headline, clickbait. Iran mau hapus Israel dari peta. Padahal, kadang aslinya cuma debat politik. Gak ada yang tanya, rakyat biasa makan apa hari ini? Gak seksi. Soalnya, makanya penting banget buat kita punya media literasi dan logika. Jangan asal percaya, jangan asal repost. Karena kadang konflik itu kompleks, tapi dijual kayak fast food. Instan, tapi bikin kenyang kebencian. Kalau Cyrus the Great aja bisa bilang, yuk, hidup rukun. Kenapa kita hari ini malah saling blokir kayak bocah rebutan charger? Cyrus itu raja yang ngerti bahwa beda agama nggak harus jadi bahan adu mulut. Lah kita hari ini, beda tim bola aja udah kayak mau tawuran. Padahal semua juga pengen hidup damai. Makan kenyang, tidur nyenyak. Bisa banget. Bahkan, harus. Sejarah Persia Yahudi itu kayak timeline. Instagram yang awalnya indah penuh kasih. Terus mulai toksik, tapi deep down, kita tahu. Mereka pernah saling jaga. Cyrus Agung itu bukan Muslim, bukan Yahudi, tapi dia ngerti satu hal. Kemanusiaan. Dia bilang, orang bebas itu punya hak ibadah. Simple, tapi dalam. Dan hari ini, kita butuh lebih banyak pemimpin kayak Cyrus, bukan yang jago debat di TV, tapi lupa belanja minyak goreng buat rakyat. Kalau dulu bisa akur. Di zaman nggak ada Wi-Fi, nggak ada Twitter, nggak ada Google Translate. Kenapa sekarang yang semua udah digital, kita malah makin susah damai? Lucu banget kan? Lucu banget kan? Atau ironis. Jadi, pelajaran dari Persia dan Yahudi itu bukan cuma buat sejarah, buku sekolah, tapi buat kita semua. Jangan biarin politik matiin kemanusiaan. Karena pada akhirnya, kita semua cuma manusia yang pengen hidup tenang, makan enak, dan bisa ketawa nonton podcast kayak gini. Jadi intinya, bro, hubungan Iran
dan Yahudi itu kayak hubungan elo sama mantan. Dulu manis, sekarang awkward. Tapi sebenarnya masih ada kenangan baik. Yang penting kita belajar. Konflik itu rumit. Nggak bisa dilihat dari satu sisi. Apalagi dari TikTok 15 detik. Yuk, jadi manusia yang doyan belajar, bukan cuma doyan nyinyir. Terima kasih udah dengerin. Jangan lupa share podcast ini ke teman. Elo yang suka debat politik, tapi nggak pernah baca sejarah. Wassalamualaikum dan shalom. Bro!